مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pendengar pemirsa video tutorial mata kuliah Sharhul Asma UINSA Surabaya. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ismul fa'il. Langsung pada materi. Pertama adalah definisi. Ismul fa'il menurut kitab Al-Matlub disebutkan yaitu ismun mustaqun lidalalati ala man waqa'a minhu aw qama bihi al-fi'lu ala wajhil khudusi nahwu daribin wa farihin. Yaitu isim fa'il itu adalah isim mustaq. Ya, memang isim fa'il itu ya isim yang menerima sebuah perubahan sebuah kias dari suatu ke suatu yang lainnya, dari lafadz satu ke lafadz lainnya, ke bentuknya dia. Lidalalati ada man waqa'a minhu al-fi'lu, untuk menunjukkan ya atas seorang atau sesuatu. Man di sini bisa berlaku lil akil memang wa ghairil akil. Untuk ghairil akil itu terjadinya qad tusta'malu, hanya terkadang. Yang aksar adalah lil akil. Lil akil, kalau isim fa'il ini mayoritas terjadi berarti lil akil kalau ini menggunakan man, yaitu menunjukkan orang yang mengalami fa'ilnya waqa'a, yaitu al fi'lu minhu, dari man itu tadi, yang mengalami suatu aksi orang tersebut, mengalami suatu fi'il, au qama bihi, atau dia malah melakukan bihi terhadap au qama bihil fi'lu, atau melakukan ya orang tersebut bihi atau sesuatu tersebut al fi'lu, ya, pekerjaan atau aksi. Ya, pekerjaan atau aksi itu dia sendiri yang melakukan ala wajhil hudusi, dengan atau atas sebuah hudus, kejadian yang tentu ada waktunya, hudus karena sebuah kejadian. Maka di sini tapi tidak dibahas tentang detail i'malu ismil fa'il, ya, amalnya isim fa'il, yang nanti bisa juga rata-rata untuk hal, untuk menunjukkan makna, dan istiqbal menunjukkan makna sekarang atau akan datang, yang mayoritas memang beramal seperti fi'il mudhari', karena itu membutuhkan nanti seperti tarkib, ada fa'ilnya, juga ada maf'ul bihnya. Maka di sini tidak dibahas, itu pembahasan lebih dekatnya pada ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu, maka di sini fokus pada ilmu sharaf. Ya, walaupun itu ada kaitannya, tapi kami pertimbangkan tidak masuk sini. Nahwu daribin wa farihin.
Semisal contoh doribin ini bisa diartikan orang yang mukul, wa farihin, orang yang gembira. Jadi ada sebuah aksi atau khusus sebuah kejadian. Waktunya ya bisa mayoritas fi'il mudhari' kecuali ada indikasi tertentu, nanti tidak dibahas di sini. Wa farihin, dan orang yang gembira. Selanjutnya yang dimaksud hudus sendiri ada penjelasannya di sini, pendetailannya. Wal hudusu wal muradu bil hudusi, yang dikehendaki dengan lafadz hudus ayyakunal ma'na al-qaimu bil mausufi mutajaddidan, yaitu makna yang ada ya sebagai persifatan di situ, ya, sebagai pendeskripsian di situ, makna yang dijelaskan di situ mutajaddidan, itu terus mengalami pembaruan bitajaddudil azminati, dengan pembaruan masa. Maka memang yang umum makna dari isim fa'il itu sama serupa dengan fi'il mudhari'. Tajaddud nanti maknanya tajaddudil azminah. Wa kharaja biwajhil khudusi, dan keluar dari definisi wajhil khudus itu adalah as-sifatul musyabbahatu, sifat musyabbahah. Tidak dijelaskan di video ini karena nanti ada materi sesuai silabus atau RPP. Fa innaha qaimatun bil mausufi, karena sifat musyabbahah itu dia qaimatun bil mausufi biha ala wajhis subuti. Ada sebuah penjelasan, ya, qaimatun bil mausufi, dia penjelasan tentang sifat dari sesuatu, ala wajhis subuti wad dawami, yang mana sifat tersebut tetap statusnya atau permanen, wad dawami, dan permanen. Jadi nanti ada sifat yang temporer, ghairu sabitah, sifatun ghairu sabitatin, ada sifat yang sabitatun. Ya, untuk sifat musabbahah masuknya adalah subut wad dawam, tidak tajaddud. Nah, tajaddud itu ya berubah-ubah, berarti terus mengalami kontinuitas, yaitu mengalami sebuah perubahan terus. Baik, tentu dari sini jelas bahwasanya isim fa'il ini masuk dalam kategori isim sifat. Ya, tapi isim sifatnya itu mutajaddid. Maka di situ terjelaskan ayyakunal makna al-qaimu bil mausufi mutajaddidan. Makna yang ada yaitu dari sifat yang dijelaskan, ya, itu mutajaddidan. Baru terus, berarti maknanya la 'alad dawam, tidak terus menerus, sifatnya masih temporer. Itu maksudnya. Selanjutnya isim fa'il sendiri, kita mulai dari yang bentuk sulasi yang mengikuti wazan fa'ilun, ya, ismul fa'ili as-sulasi ala wasni fa'ilin. Terbagi menjadi 3, ya. Fi'il madhinya bisa mengikuti wazan fa'ala, bisa mengikuti wazan fa'ila, bisa mengikuti wazan fa'ula. Entah fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu.
Ya, fa'ala yaf'alu yang jelas fi'il madhi fa'ala dan fi'il madhi fa'ila, fa'ila fa'alu, atau fi'il madhi atau fa'ila yaf'ilu, atau yang terakhir fi'il madhi fa'ula yaf'ulu. Untuk yang pertama fa'ala ini terbagi dua menjadi muta'ati dan lazim. Keduanya masuk dalam kategori isim fa'il kiasi. Itu mengikuti wazannya adalah isim fa'ilnya. Kalau kiasi berarti fa'ilun. Ya, mengikuti kiasi fa'ilun seperti daraba yadribu darban, Muhammad darban fawwal daribun. Di sini meskipun ada huruf ilat, ya dianggap sama mengikuti wazan fa'ilun, hanya perubahan ilat nanti dibahas di ilmu i'lal. Dhahaba yadhabu fawwa dhahibun, ghada yahdu fawwa ghadin. Ini masuk dalam kategori yang kiasi semuanya, yaitu bisa dikias fa'ilun, walaupun ghadin itu membuang huruf ilat. Terus selanjutnya di sini ada ikut wazan fa'ila. Ya. Fa'ila yaf'alu, itu ada yang sama'i, ada yang kiasi. Yang kita bahas kiasi dulu, contohnya alima. Itu yang muta'addi, alima ya'lamu fahuwa alimun. Ya. Meskipun nanti ada syighah mubalaghah seperti alimun, itu tidak dibahas di sini, ada pembahasannya sendiri. Sama'i ini hanya bisa didengar kita dari orang Arab. Seperti contoh yang lazim, dan di sini ada lazim. Kalau yang muta'addi itu bisa dikias. Kalau yang lazim ini bisanya didengar. Contohnya, pertama, salima yaslamu fahuwa salimun. Ini bisa bisa seperti dikias fa'ilun, tapi ghairu mu'tadin. Ini enggak umum, qalil alias sama'i. Ya. Ada yang memaksa ini, yang umum itu ya mengikuti wazan bawahnya. Ghairu mu'tad salimun, itu enggak umum. Diikutkan bentuk atasnya, enggak umum. Menurut Ibnu Aqil begitu lafadznya ghairu mu'tad. Yang umum mengikuti wazan seperti bawahnya batira ya bataru fahuwa batirun, mestinya fahuwa salimun. Ya, itu mu'tad, itu umum. Awatisha ya tasu fahuwa atsanun. Ya, atau lagi bisa sawita yaswatu fahuwa aswadu. Ini wazan-wazan yang umum, ya, sama'i, berlaku pada fi'il lazim ikut wazan fa'ila yaf'alu. Jadi kalau ada yang mengikuti kiasi seperti fa'ilun tadi, itu ghairu mu'tad. Yang umum sama'i semuanya di sini. Terus selanjutnya ikut wazan fa'ula yang fi'il lazim, ya. Itu juga berlaku sama'i. Seperti kok ada yang tidak mengikuti sama'i, qalil, seperti hamudha yahmudu fahuwa hamidun. Ini qalil, mengikuti kiasi seperti atas itu qalil. Yang paling banyak itu sama'i semuanya, itu kasir. Menurut Ibnu Aqil lafadznya kasir, kasura. Seperti dohuma yadhumu fahuwa dohmun. Atau bisa juga jamula yajmulu fahuwa jamilun. Tapi ada beberapa yang qalil juga sama'i ini, yaitu khatuba yakhtubu fahuwa ahtabu, atau batula yabtulu fahuwa batulun. Ini qalil.
Setelah sini samai semuanya ya. Baik, selanjutnya ismul fa'il ala ghairi wasni fa'ilin. Isim fa'il yang mengikuti selain wazan fa'ilun itu berikut penjelasannya. Ya, samai tadi itu. Yang pertama yaitu sifatun sabitatun, dia punya sifat permanen. Keterangannya dia semisal masuk sifat musyabbahah. Hazuna yahsunu fahuwa hasanun, ini ada babnya sendiri. Kemudian ada lagi, ini tidak ikut ya, sifatun ghairu sabitatin, sifat yang tidak permanen. Contohnya adalah ismul fa'ili fariha yafrahu fahuwa farihun, sudah dijelaskan di wazan sebelumnya, ini masuk samai kategorinya. Kalau umpamanya satu lafaz dikehendaki bisa makna pendek, umpamanya hasannya itu hasan yang pendek ya, hasuna yahsunu baik ya, makna baiknya itu makna yang pendek karena kondisionalnya memang pendek. Oh, dia kemarin bagus tapi sekarang enggak. Nah, ini maknanya bisa, kalau dia dimutlakan bisa dikehendaki lama, permanen dan temporer, maka itu disebut mutlaqah. Ya, tidak disebutkan, tidak dimaksudkan antara temporer maupun sabitah ghairu sabitah, tidak dimaksudkan itu, maka dia bisa dibaca dua nanti. Ya, bisa fahuwa hasanun, bisa fahuwa hasinun. Ya, itu tergantung nanti murad maknanya yang dikehendaki pembicara. Jadi bisa dinamakan isim sifat musyabahat, bisa juga dinamakan isim fa'il, tergantung muradnya si pembicara. Selanjutnya, apabila ada fi'il yang secara qiyasi isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun, tapi faktanya tidak mengikuti wazan ini, yaitu wazan fa'ilun, maka hukumnya samai. Ya. Tadi sudah disebutkan fi'il-fi'il yang mengikuti wazan fa'ilun, akan tetapi kok dia ada yang nggak mengikuti, contohnya toba yatibu, kok fahuwa thayyibun, afa ya'ifu fahuwa afifun, sakha yasihu fahuwa syaikhun, syaba yashibu fahuwa asyabu. Ini semuanya berlaku samai, yaitu hanya bisa didengar dari orang Arab. Maka di sini karena samai dalam bahasa yang dikenal di kitab-kitabnya nahwu, atau yang lebih pasnya di Ibnu Aqil menggunakan istilah qalilun. Ya, maknanya adalah samai. Selanjutnya, ismul fa'il ghairi sulasi, isim fa'il yang selain sulasi, bisa sulasi mazid, bisa rubai juga. Baik, yang pertama yang qiyasi, mestinya dia wazannya sama dengan wazan fi'il mudhari'nya dari segi huruf dan harokat sukunnya. Hanya saja huruf sebelum akhir dibaca kasrah, serta huruf mudhari'ahnya diganti mim yang dibaca dhammah. Contohnya untuk rubai, ya, akroma yukrimu, ya, yukrimu ya-nya diganti mim muk, sebelum akhir di kasroh, ya, sudah benar. Karena ini isim maka mukrimun ditanwin. Takhraja yudahriju wa huwa mudahrijun, ya, rubai. Untuk yang khumasi hurufnya ada 5. Contohnya yajtami'u, istami'u, ya, fa huwa mujtami'un, ya. Ada istilahnya kalau di kami itu mu'i, awal dikasih mim di dhammah, sebelum akhir di kasroh, mujtami'un.
ya, tadakhroju fa huwa mutadakharijun. Yang sudasi yang 6 huruf ya, meskipun ini masuk sulasi ya, sulasi mazid, tapi ini tinjauan hurufnya. Yastaghfiru, istaghfiru fa huwa mustaghfirun ya. Ya, khranjimu, ikhran jama' khranjimu fa huwa muhranjimun. Yang berikutnya ini berlaku samai, yaitu mengikuti wazan fa'ilun. Kok ada yang ghairu sulasi tapi mengikuti wazan fa'ilun, ini berlaku samai. Contohnya ada asaba fa huwa asibun, musna asaba yu'sibu, mestinya mu'asibun, tapi di sini mengikuti asibun, maka ini samai. Jarang sekali terjadi ini samai bisa dengar dari orang Arab. Ai fa'a fahuwa yafi'un, terus amlaha fahuwa malihun, aurasa fahuwa warisun, aiqala fahuwa baqilun, auraqa fahuwa warikun. Ini mengikuti wazan fa'ilun, ini disulasi seperti ini, mazid seperti ini, jarang ini samai. Kemudian yang mengikuti wazan maf'alun juga samai, contohnya muf'alun, yaitu samai seperti ashaba yusibu fahuwa mushabun, ahsana yusinu fahuwa muhsonun ya. Al-faja fahuwa mulfajun, ahtara fahuwa muhtarun, af'ama fahuwa muf'amun. Itu semuanya samai. Selanjutnya catatan, terkadang isim fa'il dikehendaki arti isim maf'ul, seperti fahuwa fi 'ishatir radiyah ay mardiyatin ya. Maksudnya dia hidup dalam keadaan diridhoi, walaupun yang ditulis radiyah. Ini sebetulnya pembahasan detailnya ada di ilmu balaghah ya, yaitu di ilmu bayan ada. Dan terkadang isim fa'il dikehendaki masdar, seperti fahal lahum mim baqiyah ay mim baqain. Saya kira itu pembahasan tentang isim fa'il pada pertemuan kali ini. Semoga ada guna manfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, ma'as salamah wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.